ada di dalam surga, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang di hadapan Engkau. Kami mengucap syukur atas segala kasih sayang dan kebaikan Tuhan yang kami rasakan setiap saat dalam kehidupan kami. Hari demi hari Tuhan pelihara kami, Tuhan jaga dan lindungi kami. Kami bersyukur Bapa, jikalau hingga detik ini Tuhan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami menikmati kehidupan ini. Bila Tuhan kesempatan yang Tuhan anugerahkan pada kami untuk kami bisa bersyukur, untuk kami bisa memuji dan menyembah Engkau, untuk kami maksimalkan, untuk kami Tuhan melayani Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan hingga detik ini. Terima kasih buat perlindungan Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, jika Engkau masih memberikan kami kesempatan, Engkau tetap menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami rindu untuk datang menyembah Engkau. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau tetap Tuhan menjaga dan melindungi kami seluruh jemaat-Mu GBPS Philadelphia Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, kami mohon Kau urapi kami, Kau memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kami mohon Allah Roh Kudus, Allah setiap kami semua, baik kami yang berada di dalam rumah-Mu ini, baik kami yang berada di rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau melawat setiap kami semua. Biarlah setiap kami semua merasakan kehadiran Tuhan, jamahan Tuhan, sehingga menjadi kekuatan bagi jiwa kami semua. Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan kami berdoa pada kesempatan ini Tuhan. Oh Tuhan, apa yang terjadi di negara kami, di seluruh muka bumi, khususnya Tuhan, oh Tuhan, COVID-19 yang Tuhan izinkan masih terjadi. Oh Tuhan, di antara kami semua kami mohon Tuhan, Engkau segera memberikan pertolongan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari muka bumi ini, khususnya dari negeri kami Indonesia ini, sehingga kami kembali seluruh umat-Mu boleh kembali beribadah dengan leluasa. Kami boleh bebas beribadah lagi Tuhan. Kami boleh kembali bersama-sama jemaat-Mu di rumah Allah ini untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami hamba-Mu yang akan melayani Engkau pada pagi hari ini. Kami semua Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Gembala kami yang agung, kami mulai ibadah kami pada pagi ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang di rumah, jangan sampai pada hari ini tidak beribadah kepada Tuhan. Karena kita tahu di tengah apa yang ada Indonesia dan itu dunia, kita harus beribadah. Karena semua kita ada sampai saat ini kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin.
dalam Tuhan ada ketenangan, kebahagiaan, kekuatan, dan sukacita yang berlimpah-limpah. Hanya dikatakan. Amin.
Ya, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberi yang terindah untuk Tuhan di tengah ibadah pada pagi hari ini.
karena di mana kami berhimpun menaikkan pujian dengan ketulusan hati kami, Engkau bertahta di atas pujian. Terima kasih sampai hari ini Tuhan tetap memegang setiap hidup kami, beri kekuatan kepada kami, dan melindungi kepada kami semua milik-Mu. Dan tiba saatnya yang terpenting ya Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu, karena hanya firman-Mu lah yang memberikan kami hidup, firman-Mu lah yang menjadi jaminan dalam setiap pribadi kami selama kami hidup di bumi ini. Itu sebabnya kami mencintai firman Tuhan lebih daripada yang lain. Urapan Roh Kudus bagi kami semuanya yang mendengar, urapi firman-Mu dan urapi hamba pula yang memberitakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum alaikum. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang berada di dalam rumah Tuhan, dan selamat pagi pula kepada saudara-saudara sekalian yang berada di rumah masing-masing. Marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena sampai hari ini kita ada hanya karena kasih karunia-Nya dan hanya karena kebaikan Tuhan saja. Dan tetap kita jaga dengan baik imunitas kesehatan kita dengan kedisiplinan yang baik untuk tetap mempertahankan kondisi kesehatan kita dengan prima. Tetapi lebih daripada itu, kita ingin juga selalu memelihara, menjaga ya, akan kesehatan kita secara rohani. Sekalipun memang sampai hari ini kita jemaat Philadelphia di tempat ini belum bisa bersama-sama untuk beribadah dalam rumah Tuhan. Tetapi himbauan saya supaya semuanya tetap mempererat relasinya dengan Tuhan di dalam doa, dalam membaca firman Tuhan, dengan memuji Tuhan, supaya iblis tidak memperoleh celah atau kesempatan untuk merampas keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sementara jauh dari rumah Tuhan, tetapi jangan sampai kita jauh daripada Tuhan, supaya kita tetap memperoleh satu kekuatan rohani yang kita terus bisa bertahan dalam menghadapi segala hal yang terjadi. Puji Tuhan, memang ada sebagian anak-anak Tuhan yang begitu sangat takutnya untuk menghadapi situasi sekarang ini. Begitu sangat cemasnya. Jadi setiap hari hidupnya diwarnai dengan kecemasan dan ketakutan. Saya juga memahami, karena setiap orang memiliki level rohani yang berbeda-beda. Tetapi ada orang yang menganggap situasi yang dianggap begitu takut bagi seluruh manusia di bumi ini, orang-orang Kristen tertentu dia menganggap biasa. Karena tidak ada sesuatu kejadian di dunia ini yang luar biasa. Mengapa? Allah kitalah yang luar biasa mengatasi semuanya. Itu sebabnya jangan sampai kita mengendorkan hubungan kita dengan Tuhan, karena Dialah yang menjadi jaminan kehidupan kita selama di bumi ini maupun di kekekalan nanti. Baiklah, puji Tuhan, kita akan langsung untuk mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh anggota keluarga kita, jangan mengurangi sedikit pun ya, khidmat kita, kesungguhan kita di dalam beribadah, walaupun hanya satu keluarga, saudara yang di rumah, ya, tetapi tetap berdisiplin ya, dalam segala hal, karena itulah yang sesungguhnya
sikap penghargaan kita terhadap Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan seperti tema janji Tuhan itu bersyarat. Janji Tuhan itu bersyarat. Kasih Tuhan tidak bersyarat, tetapi untuk menikmati janji Tuhan, mengalami janji Tuhan, itu ada syarat-syarat yang harus kita penuhi dalam setiap pribadi kita. Dia memberkati kita, tapi ada syaratnya. Dia menyelamatkan kita, tapi ada syaratnya. Dia ingin membuat hidup kita damai sejahtera, tetapi juga ada syaratnya. Dia menyiapkan surga penuh kemuliaan, tetapi ada syaratnya. Dan syarat inilah yang harus kita taati dan kita penuhi dalam hidup kita. Ketika kita mengamati firman Tuhan, di sana tertulis jika jikalau apabila hendaklah, kemudian haruslah, dan lain sebagainya. Semua ini adalah syaratnya. Satu contoh saya sampaikan bahwa karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya, barang siapa yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Apa syaratnya? Percaya. Kemudian tertulis juga di dalam firman Tuhan, di sana ditulis, beritakanlah Injil ke seluruh muka bumi. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Injil diberitakan kepada semua manusia, semua makhluk. Itu kasih Allah. Tetapi barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Itu syaratnya. Percaya dan dibaptis. Apabila seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan bisa melihat kerajaan surga. Jangankan masuk. Jadi kerajaan surga itu akan disiapkan hanya bagi orang-orang yang memenuhi persyaratannya, yaitu lahir baru ataupun lahir kembali. Jikalau kamu tetap di dalam aku dan firmanku tetap di dalam kamu, apa yang kamu minta akan kuberikan kepadamu. Tuhan memenuhi seluruh permohonan kita yang menjadi kebutuhan kita. Syaratnya apabila kamu tetap di dalam aku dan firmanku tetap di dalam kamu. Kemudian dalam Ulangan 28 dikatakan, mendengar firman dengan baik, melakukan dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Berkat itu akan datang, syaratnya mendengar firman dengan baik, melakukan dengan setia. Jadi kita perhatikan, untuk memperoleh sesuatu itu ternyata ada persyaratannya. Kita menyekolahkan anak, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Kita akan melamar pekerjaan, memperoleh pekerjaan, ada syarat-syarat yang perlu kita penuhi. Kita akan naik jabatan, naik pangkat, ada syarat yang perlu untuk kita penuhi. Semua hal tidak terkecuali. Kalau kita membagikan sesuatu, ada syaratnya yang harus kita taati. Puji Tuhan. Jadi janji Tuhan itu bersyarat.
Orang yang mendengar janji, memperoleh janji, tidak dengan serta-merta menikmati janji. Belum. Tidak secara otomatis dia mengalami janji itu sebelum persyaratannya dapat kita penuhi dengan baik. Marilah kita akan baca landasan firman Tuhan pagi hari ini. Saya ambil dari kitab Yosua pasal yang ke-23. Yosua pasal yang ke-23 saya ambil pada ayat yang ke-14. Ini adalah pidato pamitan terakhir Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel setelah membawa orang Israel masuk ke negeri perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Ayat 14 dari Yosua pasal yang ke-23. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Perhatikan garis bawah ini. Semua yang baik yang dijanjikan Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Allah kita itu sangat konsisten dengan firman-Nya. Kalau Dia berjanji, pasti digenapi. Pertanyaannya, saudara, bangsa Israel yang berada di Mesir pada waktu itu ketika akan keluar dari negeri perhambaan itu, diperkirakan berjumlah 2 juta manusia, 2 juta orang. 2 juta orang memperoleh kasih Tuhan. Sudah melihat semua tanda-tanda keajaiban Tuhan dan memperoleh kasih Tuhan, menerima janji. Tidak saja dibebaskan dari negeri perbudakan, perhambaan, kesengsaraan di orang-orang Mesir, tetapi akan dibawa masuk ke negeri perjanjian, negeri yang limpah dengan berkat, negeri yang limpah dengan susu dan madunya. Tetapi ada syaratnya, supaya sepanjang perjalanan umat Israel itu taat kepada Musa dan kepada Yosua melalui firman Allah yang disampaikan. Ternyata justru yang masuk menikmati janji itu hanya sedikit orang. Hanya sedikit orang. Ini bukan sumber kesalahannya dari Tuhan, tetapi jelas dari bangsa Israel sendiri yang keras kepala, tegak tengkuk, tidak mau taat kepada firman. Dan disinilah perlu menjadikan satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Tidak ada janji Tuhan yang tidak dipenuhi dalam hidup kita apabila hidup kita itu benar-benar taat akan firman-Nya. Tetapi jangan khawatir, jangan kecil hati. Walaupun Tuhan menuntut ketaatan dari kita, Dia juga memberikan kemampuan kepada kita untuk kita bisa mentaati firman itu. Dia tidak akan pernah memerintahkan dalam bentuk apapun kepada manusia yang tidak mampu untuk dia lakukan. Karena Tuhan memberikan kemampuan, memberikan kekuatan untuk dapat melakukannya. Semua terukur oleh hikmat Tuhan. Jadi yang paling penting adalah kita itu mau melakukannya. Jangan kita mengalah terlalu berat. Oh iya, saudara, mau melakukannya, Tuhan memberikan kepada kita kemampuan. Ya, puji Tuhan. Dengan cepat saya akan mengetengahkan
firman Tuhan pagi hari ini mengenai janji Tuhan yang bersyarat ini dalam 3 bagian secara ringkas. Ya. Syarat yang pertama, bagaimana untuk menikmati dan mengalami janji Tuhan itu, yaitu mempercayai janjinya, mempercayai firman-Nya. Ini syarat pertama. Ya. Jadi punya iman yang kuat, iman yang bulat, ya. Iman yang sungguh-sungguh kepada apa yang dijanjikan lewat firman-Nya. Puji Tuhan. Dan itulah sebabnya, coba kita akan baca dulu dalam Injil Matius, ya. Dalam Injil Matius pada pasal yang ke-9, Injil Matius pasal yang ke-9. Ayat 27 mulai saya baca dengan begini firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Tuhan Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Tuhan Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saudara, 2 orang buta ini dia memandang Tuhan. 2 orang buta dia datang kepada Tuhan. 2 orang buta minta disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan bertanya. Ya, Tuhan bertanya, "Apakah kamu percaya aku dapat menyembuhkan?" Saudara ya. Jadi Tuhan ingin, ya, ingin syarat itu benar-benar dipenuhi. Apakah kamu percaya kalau aku dapat menyembuhkannya? Oh, 2 orang buta ini merespon dengan sangat positif. Kami percaya. Apa kata Tuhan? Jadilah seperti iman. Saudara, jadilah seperti imanmu. Jadi Tuhan itu punya kuasa yang mutlak, ya. Tidak pernah berubah. Tetapi pertanyaannya, apa kita mempercayai penuh akan firman-Nya, akan janjinya? Nah, itu sebabnya dia bertanya. Saya berikan contoh sebaliknya. Ibrani pasal yang ke-4. Surat Ibrani pasal yang ke-4. Mulai pada ayat yang pertama, Ibrani pasal yang ke-4. "Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Mereka adalah orang-orang Israel, kita adalah orang percaya pada zaman ini. Tetapi firman yang diberitakan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya." Perhatikan di sini penulis Ibrani mengatakan, memberikan gambaran. Kepada umat Israel diberitakan firman pembebasan, firman janji Kanaan. Dan firman itu juga diberitakan kepada kita, orang Kristen di akhir zaman ini. Tapi pemberitaan itu tidak berguna bagi orang Israel. Firman itu tidak membawa faedah apa-apa bagi orang Israel. Mengapa? Sebab orang Israel tidak merespon firman itu dengan iman. Dengan kata lain,
Orang-orang Israel tidak mempercayai firman Tuhan. Itu sama dengan tidak mempercayai janji Tuhan. Ya. Tidak mempercayai firman Tuhan itu. Dan tidak berguna. Ya. Biar yang berkhotbah itu Billy Graham, Osborne, ya. Biar yang berkhotbah itu Musa, yang berkhotbah itu Yosua, yang berkhotbah itu Tuhan Yesus sendiri. Kalau tidak dipercayai, firman itu tidak berguna bagi kita. Ya. Itu sebabnya apa yang dikatakan ayat pertama tadi, waspadalah, berhati-hatilah. Ya. Jangan sampai kita seperti orang-orang Israel yang tidak mempercayai firman Tuhan, kemudian gagal untuk menikmati janji-janji Tuhan yang sudah dipersiapkan. Janji-janji itu pasti, tetapi gagal untuk menikmati. Di dalam Markus pasal 6 ayat yang kelima di sana dikatakan begini, kurang lebihnya, Markus 6 ayat 5. Tuhan tidak bisa melakukan satu mujizat pun di antara mereka. Ya, saudara. Tuhan tidak bisa melakukan satu mujizat pun di antara keluarganya. Mengapa? Tuhan heran akan ketidakpercayaan mereka. Hanya beberapa orang yang sakit ringan disembuhkan, tapi itu tentu bukan mujizat. Tidak bisa melakukan satu mujizat pun karena mereka tidak percaya. Jadi syarat apa untuk mengalami janji Allah itu menjadi kenyataan dalam hidup kita? Percaya. Percaya janji Tuhan, percaya firman Tuhan. Dasarnya paling tidak ada dua. Mengapa kita percaya janji Tuhan? Dasar yang pertama, karena Allah yang berjanji itu tidak pernah berdosa. Jadi manusia yang bisa dipercaya. Manusia begitu mudah berjanji, ngobrol janji, tetapi memenuhinya sedikit sekali, bukan tidak ada, sedikit sekali. Tuhan 100 kali berjanji, 100 kali Dia menggenapinya. Kalau saudara membaca di dalam kitab Bilangan, dalam kitab Bilangan dikatakan bahwa Allah itu bukan manusia. Bilangan 23 ayat yang ke-19 ya. Allah itu bukan manusia yang berdusta. Masakan Dia berfirman tidak membuktikan. Dia berjanji dan tidak mewujudkannya. Intinya seperti ini. Jadi Allah yang berjanji itu ditepati. Itu sebabnya dasar kita percaya kepada Dia Allah, kepada firman-Nya, karena yang berjanji Allah itu tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta. Dia bukan manusia yang suka bohong. Ya. Puji Tuhan. Satu ayat boleh saya bacakan di sini karena ini adalah hal yang cukup baik dalam Mazmur pasal yang ke-12. Ini berkaitan dengan janji Tuhan sehingga kita percaya. Mazmur pasal yang ke-12. Kita akan perhatikan Mazmur 12 itu pada ayatnya Mazmur 12 ayat yang ke-7. 12 ayat yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi janji Tuhan itu diibaratkan seperti perak yang dibakar di peleburan 7 kali, disaring, dimurnikan sampai betul-betul
janjinya sampai mencapai kesempurnaan. Itu jadi Tuhan Allah yang kita percayai karena Dia tidak pernah berdosa. Kalau Tuhan katakan engkau diberkati, tidak mungkin tidak. Engkau dilindungi, tidak mungkin tidak. Asal syaratnya sudah kita penuhi. Ya kan ada persyaratan janji Tuhan itu janji yang bersyarat. Jadi itulah yang pertama. Mengapa kita perlu percaya Tuhan, percaya firman-Nya? Karena Dia yang berjanji itu tidak pernah bohong. Suratan Petrus mengatakan Dia tidak pernah lupa dengan janjinya. Manusia gampang sekali lupa, bahkan tidak lupa bisa melupakan. Iya, itu adalah janji daripada manusia. Kemudian dasar yang kedua, selain kita percaya karena Dia tidak pernah berbohong, dasar kita percaya pada Dia yang kedua. Ya. Mari kita akan baca itu dari suratan Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam pasal yang keempat. Suratan Roma pasal yang keempat ayat 18 mulai. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Artinya sudah tidak subur lagi. Tetapi terhadap janji Allah, ia atau Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dasar yang kedua, mengapa percaya penuh kepada janjinya, kepada firman-Nya? Allah itu Allah yang maha kuasa. Dia bukan Allah yang kuasa, punya kuasa, tapi maha kuasa. Itu sebabnya dasar Abraham untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap tahu, mengerti, usianya sudah sangat tua, fisiknya sudah sangat lemah, istrinya juga sangat lemah, lanjut usia. Tetapi terhadap janji Tuhan, terhadap firman Tuhan, ia tidak pernah bimbang. Ini hebatnya. Itu sebabnya Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. Saudara, dia tahu secara manusia tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada dasar untuk istri yang bisa mengandung dan melahirkan. Tidak ada pengetahuan apapun, alasan apa tidak ada secara manusia. Tetapi dia tidak mendasarkan apa yang dapat dilihat dengan kepalanya, mata kepalanya. Dia tidak mendasarkan apa yang ada dalam pikirannya. Dia mendasarkan kepercayaan itu kepada Allah yang maha kuasa. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dia Allah yang maha kuasa, artinya dia mampu untuk menciptakan mujizat di luar natural, kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Dia adalah Tuhan yang memiliki kemampuan secara supranatural mengatasi segala-galanya. Dia percaya kepada itu, sehingga dia tidak menjadi lemah imannya, malah semakin kuat, dan dia yakin Allah berkuasa untuk mengadakannya.
Dan ini dasar yang paling teguh yang harus menjadi landasan kita. Persyaratan pertama untuk mengalami janji Tuhan adalah mempercayai firman ataupun janji-janjinya. Dalam Yeremia, coba kita akan lihat Yeremia 32. Yeremia pasal yang ke-32. Pada ayat yang ke-17. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Ayat yang ke-26 dan 27. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, sesungguhnya Akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Saudara, adakah sesuatu yang mustahil untukku? Aku ini Allah, aku ini Tuhan, aku pencipta langit bumi segala isinya. Saudara, itu adalah meyakinkan kalau Tuhan mengatakan aku menciptakan langit bumi sekali dunia semua isinya, meyakinkan Dia itu maha kuasa. Kalau Dia maha kuasa, tidak ada satupun yang mustahil bagi Dia. Jadi pertanyaannya, saya sudah sakit 38 tahun, bisakah sembuh? Sudah ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pertanyaannya, saudaraku sudah mati dikubur 4 hari. Apa harus percaya? Kalau kamu percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, pertanyaannya, anak lahir sejak lahir sudah buta sampai sekarang dewasa, bisakah dia melek? Saudara, apakah ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Itu dasar kita untuk mempercayai firman-Nya. Dia yang berjanji tidak pernah bohong, tidak pernah berdosa. Dasar yang kedua kita mempercayai firman-Nya adalah Dia Allah yang maha kuasa. Tidak ada satupun yang mustahil, yang tidak mungkin, ya, bagi Tuhan. Haleluya. Ini yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Bahkan Dia Tuhan tidak pernah berubah. Mari kita akan pegang syarat yang pertama untuk menikmati janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Percaya dengan tidak ragu-ragu akan kebenaran firman-Nya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua yang perlu untuk kita penuhi supaya janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Janji ini bukan sekedar berkat-berkat di dunia ini secara materi lahiriah, tetapi janji Tuhan sampai kepada kekekalan di sana. Apa yang perlu kita penuhi dari janji Tuhan adalah kehidupan kita untuk berjanji itu. Yang kedua adalah kita menunggu sampai waktunya Tuhan. Jadi yang seringkali kita gagal. Kita percaya penuh, tapi kurun waktu yang sangat relatif singkat. Setelah itu kita menjadi lemah. Kita harus menunggu sampai waktunya Tuhan, sampai waktu Tuhan itu genap di dalam setiap kehidupan pribadi kita. Mari kita akan baca dari firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-18. Kejadian pasal yang ke-18 pada ayat yang ke-14.
Demikian firman Tuhan. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Perhatikan, pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi perhatikan, ada waktu yang ditetapkan oleh Allah. Dalam konteks ini adalah tahun depan. Pelepasan yang ke-21 ya, ayat 1 dan ayat yang kedua dalam kejadian ini, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijadikannya. Dari firman-Nya janjinya ditepati. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Perhatikan, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Sangat jelas, Tuhan itu punya waktu yang khusus untuk menjawab, mengabulkan doa kita, menolong kita, melepaskan kita, mengangkat kita, dan menganugerahkan yang terbaik. Dia punya jadwal tertentu, waktu yang ditetapkan. Agenda Tuhan tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan oleh siapapun. Dia Allah yang berdaulat penuh. Saudara, nah disinilah seringkali banyak orang-orang yang gagal untuk menikmati janji Tuhan. Karena apa? Di dalam menunggu, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu dan semua, dalam menunggu apa yang perlu ada dalam hidup kita? Di dalam kita menunggu. Iya, betul. Ya. Orang menunggu ini harus dengan sabar. Tapi seringkali kesabaran inilah yang tidak kita miliki ketika kita menunggu sampai waktunya. Sampai waktunya Tuhan. Loh, kalau kita itu maksudnya kan instan semuanya loh. Ya. Pagi jam 8 berdoa, setengah 9 minta dikabulkan. Ya. Kita minta selalu. Yang begitu sangat cepat, tidak perlu ada hambatan, tidak perlu ada kesulitan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan mengadakan hal yang indah itu pada waktunya. Waktu setelah genap. Umat Israel, setelah waktu yang ditetapkan Tuhan. Kalau baca dalam Keluaran pasal 12, ya, sekarang kan, ya. Setelah 400 tahun ya, Tuhan membebaskan. Itu waktu yang ditetapkan ya. Waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi dibutuhkan suatu kesabaran ya. Kesabaran itu akan membuahkan ketekunan ya. Kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 36 dikatakan, kamu memerlukan ketekunan. Sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu menerima apa yang dijanjikannya. Kamu memerlukan ketekunan dalam melakukan kehendak Tuhan. Saudara ya, bukan kondisional, kadang-kadang kadang tidak, tetapi konsisten, ya senantiasa. Memerlukan ketekunan. Ada beberapa ayat yang tidak perlu saya bacakan, tapi ayat ini perlu saya bacakan yang satu dalam Nabi Kecil. Di dalam Nabi Kecil, dalam kitab Habakuk. Dalam Habakuk pasal yang ke-2. Habakuk pasal 2 ayat yang ketiga.
di sini. Habakkuk 2 ayat yang ketiga, sebab penglihatan itu masih menanti saat, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung, tidak akan ditunda. Ya. Penglihatan itu lebih waktunya untuk diungkapkan. Ya. Dan diingatkan, apabila terlambat, nantikanlah itu. Ya. Nantikanlah itu, sebab sungguh-sungguh akan terjadi. Jadi ini dibutuhkan apa? Saudara ya? Menanti dengan sabar sampai waktunya Tuhan. Saya berikan contoh-contoh, saudara ya. Ternyata memang benar ya, bahwa orang yang sudah menerima janji Tuhan dan terjadi dalam hidupnya ketika mereka benar-benar menanti sampai waktunya Tuhan, tidak menciptakan jalan sendiri, membuat jalan, tapi tetap dia menanti sampai waktunya Tuhan, Pak. Yang waktu yang benar yang buat siapa? Satu hal, kenapa? Yusuf itu pada saat remaja dia telah memperoleh janji Tuhan bahwa dia akan menjadi orang berhasil, menjadi orang besar, lebih besar dari saudara-saudaranya, lebih besar, lebih tinggi dari orang tuanya. Tapi ternyata Tuhan tidak langsung mengangkat dia untuk menjadi penguasa, dari orang yang sukses, dari orang yang berhasil. Karena apa? Tuhan punya waktu yang ditetapkan bagi Yusuf. Perhatikan, dalam perjalanan menanti ini, Yusuf mengalami begitu banyak rintangan, begitu banyak kesulitan, baik dari kalangan keluarga saudara sendiri, baik dia itu berada tempat lain, dijual sebagai budak, direndahkan, dihina, sampai difitnah, sampai di penjara. Sepertinya mana penglihatan itu, mana janji Tuhan yang baik itu, mana kemuliaan itu, sepertinya tidak ada. Tapi Yusuf tidak memiliki pemikiran seperti itu. Dia selalu punya hati yang takut kepada Tuhan, sehingga dia menanti. Bukan ada bohong, ya. Secara hitung-hitungan cara manusia tidak mungkinlah orang dari budak seperti itu tanpa ada backing dari apapun dia bisa menduduki jabatan yang sangat tinggi. Itu tidak mungkin, tetapi itu terjadi karena dari pihak Tuhan. Ya. Yusuf dengan sabar, tidak pernah dia protes kepada Tuhan. Tidak pernah dia menyalahkan saudara-saudaranya. Tidak pernah juga dia membela diri maki-maki bahwa dia itu benar, dia itu difitnah. Tidak pernah. Itu menunjukkan apa? Sikap kesabaran yang luar biasa. Ya. Tidak membela diri, tidak menyalahkan orang lain, dia jalani saja. Karena dia tahu, seperti Ayub mengatakan, dia tahu jalan hidup. Saudara, dia tahu jalan hidupku, dia tahu perbuatanku, dia tahu pikiranku, dia tahu hidupku sehari-hari. Dia tidak pusing apapun yang terjadi. Ini namanya orang yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Sampai saatnya betul. Ya, angkat tangan Tuhan yang mengangkat. Tangan Tuhan yang berhasil. Tangan Tuhan yang memuliakan setelah genap waktu. Abraham juga begitu kan, saudara. Abraham juga begitu. Ya. Sarah yang tidak sabar, memasak, mendorong Abraham untuk ngawini kepada pembantunya. Dan ini ternyata menimbulkan masalah luar biasa. Kegoncangan dalam rumah tangga, kegelisahan dalam hatinya Sarah, kemarahan luar biasa, dan membuat kisruh dalam keluarga. Mengapa? Sarah tidak mau menunggu sampai waktunya Tuhan. Dia membuat jalan sendiri.
ingin membantu Tuhan supaya cepat terwujud dan punya anak. Saudara, itulah yang ada pikiran Sarah. Itu sebabnya sejak dari pasal 16 dia tak percaya karena firman Tuhan. Ketika Tuhan datang memberitakan kabar baik kepada Abraham, dia ketawa, nyekiki di belakang. Itu tandanya apa? Dia mempercayai. Saudara, dan akhirnya benar. Saudara ya, ternyata dia pikir, repot-repot menunggu waktunya. Sekarang saya lihat ini lebih cepat jalan tol. Ya. Hagar mengandung. Karena pada waktu itu kalau seorang muda apapun yang dia punya itu mutlak menjadi milik tuannya, termasuk anaknya, termasuk siapapun. Tidak ada perlindungan dari mana pun. Mutlak menjadi miliknya. Begitu si Hagar mengandung, timbul masalah yang luar biasa dalam hidup Abraham yang tadinya tenang, yang tadinya rukun, yang tadinya damai. Dari mana masalah itu? Bukan dari Tuhan, tetapi karena dia orang yang tidak mentaati dengan kesabaran menunggu sampai waktunya. Sudah banyak hal yang seringkali kita harus menunggu sampai waktunya Tuhan. Sampai waktunya kapan? Sudah, kita tidak pernah dikasih tahu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau Abraham tadi ada jelas, tapi sudah sekian kali Tuhan menyatakan itu tahun depan Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kita harus menunggu sampai waktu itu. Kita bisa menunggu dengan baik, bisa sabar. Kalau hidup kita itu benar-benar sesuai dengan firman-Nya. Itu saudara yang harus kita lakukan. Mazmur mengatakan demikian. Kesabaran itu adalah indah, terpuji. Kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 18, salah satu ayat yang ke-7 misalkan, itu satu ayat yang baik. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Sudah tahu siang malam? Artinya tidak henti-hentinya. Ya. Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Ayat pertama mengatakan, Tuhan menegaskan, jangan jemu untuk berdoa. Ya. Hakim yang jahat pun bisa memberi pertolongan kepada janda. Janda yang tidak punya apa-apa, apalagi bapamu yang di surga. Ya. Mari kita menjadi orang-orang yang tekun, menjadi orang yang sabar sampai menunggu waktunya Tuhan. Jangan menciptakan cara-cara kita sendiri yang berseberangan dengan firman Tuhan. Begitu juga dengan orang yang negatif. Misalkan Esau, Yakub, adik dari Esau. Dari dalam kandungan, Tuhan sudah menetapkan bahwa Yakub itu akan menjadi tuan lebih besar daripada Esau. Tetapi ternyata Yakub sendiri dia orang yang tidak sabar untuk menunggu waktunya Tuhan. Begitu juga mamanya, ibunya juga tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Dia mulai memakai caranya sendiri. Yakub memakai cara. Esau kakaknya itu dari berburu sudah lapar, kehausan sampai di rumah, hanya minta masakan kacang merah sedikit saja tidak diberi. Tidak diberi, malah ngomong begini. Kalau engkau menjual kesulunganmu, akan kuberikan. Ini licik. Yakub itu jiwanya licik sekali. Tidak penipu, dari kecil sudah penipu. Kemudian, ketika ayahnya mendengar diberikan perintah kepada Esau untuk menangkap buahnya dimasakkan untuk dia akan memberkati. Ibunya mendengar. Langsung apa saudara ya? Ya, Yakub diajari, malah dikuatkan cara menipunya, ya. Dikuatkan cara liciknya itu. Ya. Ambil dua baik yang enak ayahmu, tak masang jangan kasih kepada ayahmu. Kamu ngaku Esau, ya. Supaya kamu diberkati.
Ini kan caranya sendiri. Allah dari awal sudah menetapkan. Ya kau akan diberkati dari orang besar, tetapi tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Apa yang terjadi? Memang berkat itu diterima dari tangannya ayahnya. Ya. Memang diterima, sah di tangannya. Tetapi apa? Dengan berkat yang dia terima itu langsung dia menikmati. Oh ternyata tidak. Ya. Berhasil mendapatkan berkat dari ayahnya di tangannya. Lepas dari tangannya Esau. Tetapi ternyata tidak seperti yang dia rasakan. Dia gelisah, dia cemas, dia kemudian dikejar-kejar ketakutan sepanjang perjalanannya. Mengapa terjadi seperti itu? Bukan orang yang akan diberkati Tuhan, orang berhasil. Itu adalah buah karena ketidaksabaran dalam menanti waktunya Tuhan. Saudara, terlunta-lunta ke tempat yang jauh, bahkan sampai 14 tahun dia harus menderita. Memang dia orang yang punya kekayaan, punya harta, punya budak yang banyak, punya istri banyak, tetapi hidupnya kacau tidak karuan. Saudara, karena apa? Dia tidak menanti sampai waktunya Tuhan. Allah yang berjanji itu akan dianugerahkan ketika genap waktu yang Tuhan telah persiapkan. Bagian kita adalah menunggu dengan tekun, dengan sabar, dengan hidup sesuai firman-Nya sampai waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, syarat yang harus kita lakukan dalam setiap pribadi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mazmur 123. Ada Mazmur pasal yang ke-123. Demikian firman Tuhan, saya bacakan dari ayat yang kedua. Mazmur 123 ayat yang kedua, lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Sampai Ia mengasihani kita. Pandanglah Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, berimanlah kepada Tuhan, tekun menanti kepada Tuhan sampai kita dikasihani. Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketekunan dengan sungguh-sungguh, karena itu akan membuahkan hasil dalam setiap kehidupan kita. Jangan memakai cara-cara kita yang kita anggap itu buat keberhasilan, ternyata tidak, malah membuat hidup ini mengalami kegoncangan yang luar biasa. Pada rencana Tuhan sangat baik untuk kita semuanya, sangat indah yang dipersiapkan bagi kita semuanya sampai dikasihani. Anak bertekun, sudah ya, yang dikatakan mandu dia bertekun terus menerus berdoa, hasilnya luar biasa. Sudah, karena ketekunannya, saatnya Tuhan mengangkat. Tapi tetapkan, ya, Yusuf saatnya diangkat dalam posisi yang luar biasa. Tidak usah promosi kemana-mana, tangan Allah yang mengangkat. Ketekunannya, kesabarannya dalam rangkaian. Daud juga demikian, saudara. Mulai remaja sudah diurapi, kamu nanti jadi raja. Saul sudah digeser sebenarnya, tetapi Tuhan tidak seperti kalau mengangkat Daud, memberi hikmat, memberi kuasa, memberi bakti. Tidak. Daud harus menanti sampai waktunya, kematangan jiwanya, sampai kematangan rohaninya. Tuhan baru mengangkat dia, seorang gembala menjadi seorang raja. Melalui apa?
kesabaran, ketekunan terus-menerus hidup bersama dengan Tuhan. Janjinya itu iya dan amin. Tidak pernah dia tidak tepati itu. Manusia yang seringkali menyimpang daripada jalan yang Tuhan tetapkan di dalam dirinya. Dan ini hal yang penting. Yakub akhirnya menerima janji Tuhan yang sejati ketika dia berkumpul luar biasa di hadapan bersama dengan Allah, dan Allah mematahkan urat pangkal paha Yakub. Artinya Yakub dipatahkan dari kekuatan dirinya sendiri, dari mengandalkan cara-cara yang licik, yang penuh dengan penipuan, yang penuh dengan segala hal mementingkan, dipatahkan. Dan dia bisa merendahkan hati. Dia datang kepada kakaknya Esau, berdamai dengan kakaknya. Dan setelah terjadi satu pendamaian luar biasa, maka anugerah Allah melimpah di dalam hidupnya, menjadi umat yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Setelah sampai pada waktunya, waktu yang genap, itu terjadi ketekunan. Haleluya. Kemudian yang terakhir, bagian yang terakhir. Jadi yang pertama, saudara ya, mengalami kegenapan janji Tuhan itu adalah mempercayai firman dan janjinya. Yang kedua, menanti sampai pada waktu yang Tuhan tetapkan. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak semangat berharap, tidak semangat beriman, tidak semangat melayani, tapi hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-24. Mazmur pasal yang ke-24 saya bacakan pada ayatnya yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ya, demikian firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Perhatikan ayat yang kelima. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi siapa yang menerima berkat dari Tuhan? Siapa yang keadilan dari Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dengan kata lain, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dialah yang berhak menerima berkat Tuhan. Tidak semua orang Kristen menerima berkat Tuhan. Tidak semua orang Kristen menerima janji kegenapan janji Tuhan. Tapi orang Kristen yang benar, orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan, yang bersungguh-sungguh, dialah yang berhak menerima berkat dan anugerah daripada Tuhan. Jadi orang benar, sekali lagi orang benar, dia yang berhak menerima, saudara, anugerah. Walaupun begitu banyak orang yang terus-menerus membuat gagal dalam kehidupannya, tapi selagi Tuhan itu mendukungnya, tidak akan pernah akan terjadi kegagalan untuk menerima janji Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-37, ini pengalaman dan keyakinan dari pemazmur ini. Ayat yang ke-25, Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, tidak pernah kulihat sepanjang hidupnya Daud orang benar ditinggalkan, orang benar menderita banyak, orang benar ada masalah banyak, orang benar dipitnah banyak,
orang benar mengalami sakit banyak, tetapi tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Artinya apa? Ketika tidak ditinggalkan Tuhan, pasti terjadi pertolongan, pasti terjadi kesembuhan, pasti terjadi keberkatan, pasti terjadi keselamatan, keberhasilan, sebab tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Amsal mengatakan halangan, rintangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan meluputkannya. Tuhan meluputkannya. Saudara, 6 kali dia menimpa, tetapi orang benar masih bangkit yang ke-7 kali. Artinya yang terakhir dia pasti mengalami kemenangan yang besar, kemenangan yang hilang gemilang. Mari kita hidup di akhir zaman kita dasari dengan kebenaran. Ibadahlah yang benar, doalah yang benar, iman yang benar, ketaatan yang benar. Saudara, jadikan hidup sehari-hari kita tuh benar. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik secara rohani dan dalam sikap hidup kita sehari-hari. Percayalah, janji Tuhan pasti akan menjadi satu kenyataan di dalam diri kita. Sampai janji, aku menyiapkan tempat di sorga bagi kamu. Janji Tuhan itu bersyarat, ya, kasihnya tidak. Tapi kalau kita ingin menginginkan sesuatu yang indah dari Tuhan, syarat itu kita yakini, syarat itu kita praktekkan, syarat itu kita pegang selama kita hidup di bumi ini. Maka tidak ada satu janji pun yang tidak digenapi oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Janjimu seperti fajar setiap hari. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bersikap indah kita menghadap Tuhan setelah kita mendengar kebenaran firman-Nya. Percayalah kepada janji-Nya, nantikan janji itu sampai genap waktunya. Yang ketiga, hiduplah secara benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Kehidupan ini jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang
ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kesediaan hadiah yang Kau donasikan. Amin. Terima kasih, Yesus. Amin. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Allah. Tuhan, kami ingin memiliki janji-janji-Mu. Kami ingin Tuhan dalam hidup kami janji-Mu terjadi ya Allah. Dengan seutuhnya, dengan sempurna janji-Mu kami boleh terima. Tuhan, kami ingin mengalami hal ini. Tapi Tuhan, ampuni kami ya Allah. Kadang kami selalu memaksa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kadang kami tidak mau mengerti waktu yang terbaik buat kami ya Allah. Bahkan kami tidak mempercayai akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman pada pagi ini ya Allah, kami boleh sadar Tuhan bahwa segalanya yang terjadi dalam hidup kami itu adalah janji Tuhan yang paling indah. Dan Tuhan, biarlah kami boleh mempercayai setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Kami boleh mempercayai setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami ya Allah. Bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup Tuhan untuk memenuhi setiap janji-Mu dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang tidak pernah berdusta ya Bapa. Tuhan, biarlah kami dengan segenap hati kami boleh memiliki satu kesabaran, kami boleh memiliki satu ketekunan Tuhan, untuk kami selalu menanti janji-Mu dalam hidup kami. Karena Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi kami ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu juga Tuhan dalam hidup kami, biarlah kami semakin dari Tuhan, boleh semakin dekat dengan Engkau. Kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu ya Allah. Sampai Tuhan kebenaran firman-Mu boleh benar-benar ada dalam hidup kami. Kami hidup benar di dalam Engkau, sehingga Tuhan setiap janji-Mu Tuhan boleh benar-benar nyata dalam hidup kami ya Allah. Kami boleh mengalami semuanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kau menerankan firman-Mu dalam hati kami ya Allah, supaya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pagi ini kami boleh sadar betapa banyaknya kekurangan dalam hidup kami, betapa banyaknya Tuhan hal yang membuat kami tidak mengalami janji-janji-Mu ya Allah. Tapi Tuhan, kami percaya melalui firman-Mu Kau sudah berbicara dalam hidup kami ya Allah, sehingga Tuhan kami boleh mengerti setiap rencana-Mu. Mampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu ya Allah, sampai Tuhan kami boleh benar-benar mengalami janji yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan berpakai lebih dari lagi ya Allah dalam kehidupannya Tuhan, memberkati ya Allah. Terima kasih ya Tuhan yang berhasil segala doa kami ini ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Amin. Tuhan, kita diberi kesempatan bersembahyang yang kedua, yang lama kita ada persembahan. Kita ulang ujian ini lagi. Kau
memberkati kita semuanya. Bapak Ibu dan sekalian, pada hari Kamis itu ada hari raya bagi kita. Itu hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Jadi kita akan mengadakan ibadah pada hari yang kita hormati itu, yaitu pada hari Kamis. Jamnya kira-kira jam berapa ya? Jam berapa Pak Tri? Seperti ini. Ya, jadi jam 7 pagi ya. Kita yang hadir silahkan, yang di rumah ya dipersilahkan ya. Yang penting kita tetap pada hubungan yang kuat dengan Tuhan. Tentu kita kerinduan kita segera kita bisa beribadah secara bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Jadi dua hal ini yang harus kita perhatikan, disiplin dalam protokol kesehatan, terus kebersihan dijaga ya, dan lain sebagainya, terutama tentu disiplin dalam kita memelihara hidup rohani kita. Itu jauh lebih penting dari hal-hal yang bersifat sementara ini. Saya percaya kita akan bisa melalui ini dengan baik ketika kita terus bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau telah hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Percaya juga Engkau hadir di tengah-tengah keluarga jemaat Philadelphia yang hari ini beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Seperti Tuhan memberkati kami di sini, Tuhan juga memberkati setiap keluarga jemaat di dalam rumah tangganya masing-masing. Biarlah kebenaran firman-Mu selalu memberikan kepada kami kekuatan untuk tetap kami berharap penuh dengan, oh Tuhan, janji firman-Mu yang pasti akan menuntun setiap langkah kami untuk kami mempercayai penuh firman-Mu dan kami sabar menanti akan waktu yang Tuhan tetapkan dalam setiap pribadi kami mengalami janji-janji Tuhan. Bawa kepada kami melalui kuasa Roh Kudus untuk hidup di dalam kebenaran. Terima kasih. Seluruh jemaat Philadelphia Wage dilindungi dengan kuat oleh kuasa-Mu. Diluputkan Tuhan dari virus corona ini. Biar hati kami tenang, hati kami tenteram, karena kami tahu ada perlindungan yang kuat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua yang ambil bagian pelayanan pada pagi hari ini, baik song leader, singer, tim musik, jemaat yang hadir, Tuhan memberkati. Juga masing-masing di dalam keluarga jemaat Philadelphia Wage, berkat Tuhan juga dicurahkan di sana. Yang sakit disembuhkan, mereka yang dalam masalah Tuhan berikan solusi yang terbaik. Tuhan, mereka yang bergumul dengan banyak harapan-harapan, Tuhan juga memberikan kekuatan tetap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Indonesia, Tuhan berkati, pemerintahan Indonesia Tuhan jagai, supaya Tuhan segera dilalukan dari, oh Tuhan, virus corona dari bumi Indonesia ini, sehingga segala sesuatunya dapat, oh Tuhan, dipulihkan dengan baik seperti semula. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera di dalam persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia beri-Immanuel bagi kami sekalian setiap hari sampai Maranatha. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan berkati kita semuanya.